وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم القيامة فقد قال الله تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها أيها الإخوة وأخواتنا في الله أعزني وأعزكم الله rahimani wa rahimakumullah barakallahu fikum. Tidak lupa kita senantiasa mensyukuri nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita semua, baik itu berupa kesehatan kita, waktu luang kita, rezeki kita, terlebih-lebih nikmatul iman dan Islam yang menjadikan kita barakallahu fikum dengan izin Allah bisa berkumpul dalam keadaan taat, berkumpul dalam keadaan mengingat Allah dengan mengingat kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni menuntut ilmu agama, yang itu merupakan suatu amalan yang wajib hukumnya bagi kita semua, bagi setiap individu muslimin dan muslimatnya. Yahwafillah, a'azzani wa a'azzakumullah, kita lanjutkan apa yang kita biasa baca dari kitab Al-Qaul Mufid fi Adillati Tauhid karya Fadilatul Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Ali Al-Busabi Al-Abdali Al-Yamani hafizahullah ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu kita mulai masuk ke dalam pembahasan ad-da'watu ila Allah, yakni berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, dan dakwah kepada tauhid, dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ciri khas dari dakwahnya para nabi, dakwahnya para anbiya wal mursalin, dan dakwahnya pewaris mereka, a'immatul huda, ulama ahlus sunnah wal jamaah, yang mereka berdakwah kepada Allah di atas kitab wa sunnah dengan pemahaman pendahulu kita yang saleh,
dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, dari kalangan tabi'in ridwanullah alaihim ajma'in. Berkata beliau, yakni Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Ali al-Wasabi al-Abdali, hafizahullah ta'ala, ad-da'watu ila Allah min a'zamit ta'at wal qurbat. Dakwah kepada Allah itu merupakan ketaatan yang terbesar dan upaya pendekatan kepada Allah yang terbesar yang Allah memerintahkan di dalam Alkitab wa Sunnah untuk seorang itu taat kepada Allah dengan berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Hendaknya seorang itu mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdakwah ke jalan Allah Azza wa Jalla. Walihada amarallahu ibadah biha. Maka karena dakwah kepada Allah itu merupakan ketaatan yang terbesar, amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang teragung, maka Allah karena sebab ini memerintahkan para hambanya untuk berdakwah di jalan Allah. Dan Allah menjelaskan bahwasanya perkara dakwah itu adalah perkara tauqifiyah yang tata caranya sudah diatur dalam bentuk baku di dalam kitab wa sunnah, bukan perkara ijtihadiyah. Perkara dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu perkara yang aturan mainnya sudah ditetapkan secara baku di dalam Alkitab wa Sunnah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Yusuf ayat yang ke-108, Qul hadhihi sabili, katakan wahai Muhammad kepada mereka semua bahwasanya inilah jalanku. Ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakan wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah, yang aku berdakwah kepada Allah ala basirah, di atas basirah, di atas ilmu yang gamblang. Dikatakan basirah karena ilmu yang dijadikan pijakan dakwah itu ilmu yang pengetahuan terhadap ilmu tersebut bagaikan seorang yang mengetahui sesuatu dengan basirahnya, dengan matanya. Segala sesuatu itu bisa diketahui dengan kabar yang didengar. Rasa yang kita rasakan dengan rapaan indera kita. Tapi ilmu yang digunakan dakwah itu ala basiratin, sebagaimana suatu pengetahuan yang kita ketahui dengan mata kepala, dengan basir, dengan mata. Sehingga jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla dengan ilmu yang benar-benar diketahui secara gamblang, secara mantap. Nah, pada kemarin sudah saya nukilkan apa yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwasannya pengetahuan manusia itu bertingkat-tingkat. Tingkatan paling tinggi adalah ilmu, yakni idraku syai'
ala haqiqatihi idrakan jaziman. Mengetahui sesuatu secara hakikinya dengan pengetahuan yang mantap, itu ilmu. Jadi kalau seorang itu mengetahui tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah secara hakikinya, dan dia mengetahuinya dengan mantap, dengan adilah, qat'iyah, sahihah, dengan dalil-dalil yang qat'i lagi sahih, maka ini disebut orang yang mengetahui tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, berilmu tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian tingkatan yang kedua adalah jahlun basir. Jahil tapi sederhana. Yani barakallahu fikum idraki syai' laisa bikulliyah. Lakina idraku syai' juz'iyah. Mengetahui sesuatu tidak dalam keadaan keseluruhan, tapi tahu sebagian saja. Ini jahl basir. Sehingga mengetahui apa itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sebagian saja yang baru diketahui. Pengetahuan seseorang yang seperti ini namanya jahl basir. Kejahilan, tapi sederhana. Nah, setelah itu barakallahu fikum jahlun murakkab. Kejahilan yang rangkap, kejahilan yang kuadrat. Idraku syai' ala khilafi ma huwa alaih. Mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang berkebalikan dari apa yang dia ketahui. Sehingga memahami akidatul khawarij sebagai akidah salaf. Mengakui akidah murji'ah. Menganggap salah paham bahasanya akidah murji'ah dikira akidahnya salah. Bid'ah diketahuinya sebagai sunnah, sunnah diketahuinya sebagai bid'ah. Ini jahlun murakkab. Kemudian setelah itu pengetahuan manusia yang baru sebatas sangkaan. Kemudian syak, pengetahuan manusia yang dia mengetahui tapi masih ragu-ragu. Kemudian waham, pengetahuan seseorang dalam keadaan dia masih meragukan kebenaran apa yang dia ketahui. Kalau bang itu ragu-ragu tapi apa yang dia ragukan ini dia agak condong ini yang benar. Kalau syak itu dia sama. Jangan-jangan benar, jangan-jangan salah. Kalau ragu, jangan-jangan yang saya tidak pegang ini malah yang benar. Ini waham. Pengetahuannya manusia seperti tadi, ada yang tahu dengan mantap dan pasti karena dia memiliki dalil yang banyak. Ada yang dia tahu tapi kurang menyeluruh, sebagian saja. Ada yang salah paham. Ada yang tahu tapi masih ragu, benar atau salah? Kayaknya benar, nidal, sangka. Ada yang mengetahui dalam keadaan dia ragu, jangan-jangan salah atau benar, imbang antara jangan-jangan salah, jangan-jangan benar. Ada yang dia waham, sangat-sangat ragu. Dia memegangi suatu jangan-jangan yang benar, lawan dari suatu yang dia pegang. Seperti inilah keadaan pengetahuannya manusia terhadap suatu perkara. Adapun apa yang digunakan dakwah oleh Rasulullah SAW, jalan dakwahnya Rasulullah SAW adalah berdakwah di atas ilmu, di atas perkara yang dia benar-benar tahu secara hakiki dengan pengetahuan yang mantap. Dan barakallahu fikum,
Rasul menjelaskan bahasanya jalan yang seperti ini adalah anna wa manittaba'ani, yang berdakwah di atas ilmu yang gamblang lagi mantap itu adalah aku wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti aku. Sehingga mereka yang berdakwah dengan perasaan, dengan atidiyah, dengan sangkaan-sangkaan dan dugaan, menurut saya insya Allah ini yang benar. Karena kok cocok dengan hati saya, dengan perasaan. Laisa minat taba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang mengikuti cara dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka yang berdakwah mendakwakan suatu keumuman yang telah menjadi umum di kalangan masyarakat. Ini kita harus pegang karena ini sudah umum. Juga bukan orang yang mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Hadi sabili, ini jalanku, ad'u ilallah ala basirah, yang aku itu berdakwah di jalannya Allah, kepada Allah di atas ilmu yang terang benerang, ana wa man ittaba'ani." Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Subhanallah, Maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Kenapa disebut di sini orang-orang yang musyrik? Ketika Rasulullah SAW menyampaikan ini jalanku, karena jalan dakwahnya orang-orang musyrik itu bertentangan dengan dakwahnya Rasulullah SAW. Dakwahnya orang-orang musyrik itu dakwah di atas keraguan-raguan, dakwah kepada apa yang ditinggalkan dari keumuman yang telah dilakukan oleh nenek moyang, dakwah yang mengajak kepada hizbiyah dan ta'assub. Maka barakallahu fikum, di antara dakwahnya orang-orang musyrik yakni dakwah kepada memecah belah umat, dakwah kepada hizbiyah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melarang kita di dalam surat Ar-Rum ayat 31 dan 32, "Wala takunu minal musyrikin." Wahai kaum muslimin, jangan kalian menjadi bagian dari orang-orang musyrik. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Kullu hizbin bima ladaihim farihun." Yakni dari orang-orang yang mereka farraqu dinahum, mencerai-beraikan agama mereka, wa kanu syi'a, dan mereka dalam keadaan menjadi kelompok. Ini dakwahnya musyrikin, mujrimin, orang-orang yang jarimah, yang jahat. Dakwahnya seperti itu. Mengajak muslimin, mengajak mat'unya untuk tetap terkotak-kotak di dalam kelompok-kelompok hizbiyah. Bahkan mereka melestarikan perbedaan dan perpecahan, sehingga mengingkari dakwah ila tauhid, tauhidillah wa tauhid akidah. Mereka menentang orang-orang yang berdakwah kepada satu ajaran yang memahami Islam dengan pemahaman Nabi dan para sahabat. Mereka senang membiarkan kaum muslimin pecah belah. Ini dakwahnya orang-orang musyrikin. Yang Allah menyatakan, "Wala takunu minal musyrikin. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a." Dari orang-orang yang senangnya membiarkan perpecahan di dalam agama mereka, sehingga mereka dalam keadaan syi'a, berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok membanggakan apa yang mereka miliki. Sehingga ini jalan yang bertentangan dengan jalannya Rasulullah SAW dalam dakwahnya, sehingga Nabi SAW menyatakan, "Subhanallah, wa ma ana minal musyrikin."
kami bukan orang-orang musyrik itu yang dakwahnya tidak di atas basirah, yang dakwahnya membiarkan manusia terkotak-kotak di dalam kelompok-kelompoknya yang nisbiyah, yang ingin membanggakan kelompoknya masing-masing. Maka dakwahnya Nabi SAW bertolak belakang dengan dakwahnya musyrikin. Mengingkari bentuk-bentuk hizbiyah, firqah-firqah untuk kembali memahami Al-Quran wa Sunnah dengan satu pemahaman saja, pemahamannya Nabi SAW yang diajarkan kepada sahabatnya. Sehingga dakwah Ahlussunnah wal Jamaah di atas ilmu memahami Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salafil ummah. Tidak membiarkan mereka memahami Al-Quran wa Sunnah ala fahmihim, menurut pemahaman mereka masing-masing, sehingga mereka pun berada pada kemasingan-masingannya sendiri. Berbeda. Kemudian juga dakwahnya orang-orang musyrikin itu salah menyalahkan tanpa bukti ilmiah. Memang tidak ada dari mereka yang berbeda itu. Kita walaupun berbeda benar semua lah. Kelompok-kelompok yang berbeda itu tanya, kita sama enggak? Enggak, beda. Kita yang paling benar. Mereka salah. Dohirnya saja bersatu. Barakallahu fiik. Dan mereka saling menyalahkan, tapi bidunil hujjah. Ini cara-cara mereka, orang-orang musyrik ciri khasnya seperti itu. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang 113. Wa qalatil yahud laisatin nasara 'ala syai'. Wa qalatin nasara laisal yahud 'ala syai'. Orang Yahudi mengatakan Nasrani itu sedikit pun tidak punya kebenaran. Orang Nasraninya mengatakan Yahudi itu sedikit pun tidak punya kebenaran. Wa hum yatlunal kitab. Dalam keadaan mereka punya kitab dan membaca kitab, sehingga tidak pantas orang yang mempunyai pijakan ilmiah itu untuk menuduh mereka tidak benar sama sekali. Mereka tidak benar sama sekali dengan sekedar ucapan saja. Mestinya mereka punya bukti. Kenapa mereka tidak benar? Maka yang seperti ini dicela oleh Al-Quran. Wa qallatil yahud laisatin nasara 'ala syai' wa qallatin nasara laisal yahud 'ala syai'. Laisatil yahud 'ala syai'. Wa hum yadlunal kitab. Tidak pantas orang yang punya kitab itu menyalahkan kelompok, menyalahkan seseorang dalam keadaan tidak membawakan bukti akan kesalahannya di mana. Tapi inilah ciri khas orang-orang musyrik. Kalau menyalahkan itu pokoknya salah. Mana bukti kesalahannya? Pokoknya salah. Yang tidak sama dengan kita, yang bukan kelompok Yahud, salah. Yang Nasrani, yang bukan Nasrani, salah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan kadzalika qalal ladzina la ya'lamun. Seperti itu pula lah yang dikatakan orang-orang musyrik, kafir Quraisy, yang mereka tidak punya ilmu. Jadi mereka disebut ahlul kitab itu penghinaan, bukan pemuliaan. Punya kitab, tapi seperti orang-orang yang tidak berilmu, tidak punya kitab. Sedangkan dakwahnya Nabi SAW adalah ala basirah. Kalau mengingkari sesuatu di atas ilmu yang terang benderang, ini salah karena menyelisih ayat ini, karena menyelisih hadis ini, karena menyimpang dari
contoh yang diberikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala basirah dakwah. Nggak asal noding. Seperti orang-orang yang nggak berilmu, yang memang berbicara tanpa ilmu. Seperti orang Yahudi dan Nasrani, yang mereka memang menyalahkan ataupun mengingkari sesuatu, itu dengan ukuran cocok enggak sama tidak dengan mereka. Kemudian barakallahu fikum, termasuk dari ciri dakwah mereka, yakni mereka ta'assub dengan adat kebiasaan dari nenek-nenek moyang mereka. Tidak di atas ilmu. Kenapa kamu seperti itu lah? Nenek moyang kita seperti itu. Ketika didakwai dan lain sebagainya dengan ilmu, inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Kami jumpai dulu bapak-bapak kami itu punya keyakinan dan kami mencukupkan untuk mengikuti keyakinan tersebut. Benar atau salah? Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 23. Kemudian juga apa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 21. Ketika dikatakan kepada mereka, "Ittabi'u ma anzalallah." Ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah kepada kalian. Apa jawaban mereka? "Bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'una." Bahkan kami mengikuti apa yang kami jumpai dikerjakan oleh nenek moyang kami. Dan yang seperti ini sekalipun dikatakan kepada mereka, "Lau kana syaitan yad'uhum ila adabin nar, ila adabi sa'ir." Tetap kamu akan mengikuti bapak-bapak kalian. Sekalipun syaitan telah mengajak bapak-bapak kalian itu kepada adabnya neraka, kepada kesesatan, walau sesat, pokoknya dalane bapak seperti itu. Maka barakallahu fikum, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah di atas ilmu, bukan di atas asabiyah, bukan di atas sesuatu yang tidak mempunyai bukti ilmiah, apalagi qala wa qila. Cuma katanya Yahud, Nasrani itu tidak punya kebenaran. Katanya Nasrani, Yahudi tidak punya kebenaran. Wahum yatluna kitab, mereka baca kitab kok. Cuma kata-katanya. Kamu punya kitab, kata kitabmu fulan menyimpang. Kata nabimu fulan menyimpang. Seperti itu mestinya. Jangan seperti Yahudi. Jangan seperti Nasrani. Jangan seperti mereka. La ya'lamun, orang-orang yang punya ilmu. Katanya salah. Katanya yang benar begini. Sama. Ditegur oleh Al-Quran. Yahudi dan Nasrani seperti itu. Qalatil Yahudi, katanya si Yahudi. Wa qalatil Nasara, katanya si Nasrani. Wa kadzalika alladziina la ya'lamun. Dan seperti itu orang yang tidak punya ilmu. Kalian membaca kitab, kalian punya Al-Quran, kalian mempunyai Nabi SAW dengan sabda-sabdanya. Kenapa kalian sekedar katanya-katanya? Maka dakwahnya Ahlussunnah wal Jamaah, dakwahnya Nabi SAW dan orang-orang yang mengikutinya ala basirah, di atas ilmu yang terang benerang, di atas dalil yang nyata, lailuha kana hariha sawa, malam dan siangnya sama-sama terang benderangnya. Kemudian barakallahu fikum, kita baca ayat yang kedua. Wa qala ta'ala, karena dakwah itu aturan mainnya itu sudah ditetapkan secara baku. Tidak boleh membuat aturan main sendiri. Yang pertama harus di atas ilmu yang benar-benar dikuasai. Bukan sekedar qala wa qila, bukan sekedar yang saya dapatkan dulu seperti ini dari mbah saya. Bukan ini pendapat kelompok kajian kita, bukan, ala basirah. Yang kedua,
diatur metodenya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nahl ayat yang 125. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwalah engkau ke jalannya Allah bil hikmah, dengan cara hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan dengan mau'izah, wejangan, nasihat al-hasanah yang baik, nasihat dari kitab wa sunnah. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan juga berdakwahlah engkau dengan membantah argumen yang salah dengan argumen yang disertai yakni dalil dari kitab dan sunnah dengan cara yang baik pula. Di dakwah itu ada 3. Kemarin al-hikmah, ketika yang dihadapi siapa? Kemarin yang ikut. Kita berdakwah cukup dengan hikmah, cukup dengan kita menampakkan kebaikan-kebaikan supaya dia termotivasi dengan kebaikan, tidak kita tegur, tidak kita ingkari kesalahannya, sekedar dengan motivasi yang kita berikan dengan cara yang hikmah. Ini kepada siapa? Kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah, adalah lil mustajibina lidakwah. Orang yang memang mempunyai potensi menerima dakwah. Jadi kalau datang kepadanya dalil itu tidak ditolak. Orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang sudah senang kepada agama ini, dakwanya dengan hikmah. Sedangkan wal mau'izah hasanah, tutur kata, wejangan-wejangan yang baik ini kepada siapa? Al-mu'rid wal ghafil, orang yang sedang menjauh, orang yang sedang lalai. Ya, orang-orang yang sudah tahu mana hak, mana batil, mana yang seharusnya dan mana yang tidak seharusnya, tapi dia sedang berpaling, tanpa menolak, tanpa menentang. Ya, memang iman lagi lemah kok. Seperti itu. Nah, ini perlu dinasihati. Bukan ini dengan hikmah dijarni aja, diguyu tok, ya. Nah, dinasihati ya. Kef, tidak pernah lagi kelihatan berjamaah di masjid. Apa pindah rumah? Apa adanya tidak terdengar? Barakallahu fiik. Atau sarungnya hilang ya? Ya. Loh kok ya gimana? Ya saya lagi lemah iman. Hati-hati, antum sudah tahu wajibnya salat wajib. Ya. Kubul nasihat. Tidak nentang. Ini cukup dengan nasihat. Wajadilu billati ahsan, tantang dengan cara yang baik. Kalau dia nentang, bangkang. Ini lil inabi wal mu'arid, orang yang menentang kebenaran dan membangkang dari kebenaran, perlu diberi bantahan. Sehingga barakallahu fikum, alternatif metode dakwah diberikan kepada kita untuk memilih dengan hikmah, mau'izah hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan. Tidak ada di sini ud'u ila sabili rabbik bil ghina. Dakwalah ke jalan Allah dengan lagu-lagu al-Islamiyah. Seperti yang dilakukan oleh Mbah Roma Irama. Nah, lagunya miras, dijauhi katanya.
yang joget sambil membawa botol. Ada peringatan tentang judi, malah jogetan. Habis joget, judi lagi. Dan lain sebagainya. Tidak dituntunkan. Dakwah itu tauhidiyah, ya. Dakwah itu sudah baku. Caranya seperti ini. Hikmah itu bukan lagu. Hikmah itu dengan ilmu yang bijak. Bagaimana orang ini menerima dakwah. Karena sudah mempunyai potensi untuk menerima dakwah. Nasihat yang baik itu barakallahu fikum adalah nasihat. Jangan ditafsirkan lagu dan lain sebagainya. Hikmah itu sandiwara. Mau'idah hasanah itu lagu. Kalau wajadilhum bila bihasan gelut. Ya. Lah. Jangan ditafsirkan sendiri-sendiri. Sudah dijelaskan. Hikmah itu dengan cara-cara memberikan motivasi. Menyampaikannya dengan lemah lembut. Mau'idah hasanah. Kalau perlu marah, ya dinasihati marah karena sudah nemen. Tapi orang ini lalai, sedang lalai. Sehingga tidak perlu dibantah. Dinasihati, diingatkan. Sedangkan orang yang memang membangkang, dia harus bantah-bantah. Bila biyal ahsan. Inilah cara dakwah yang dijelaskan di dalam Al-Quran Al-Karim. Hudalil muttaqin. Yang Al-Quran Al-Karim ini adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bagi orang-orang yang punya takwa. Ingin tahu bagaimana berdakwah. Al-Quran telah membimbing. Jangan cari cara yang baru. Yang justru mafsadahnya besar. Dan tidak ada manfaat yang berbekas. Kemudian barakallahu fikum. Ayat selanjutnya yang menunjukkan kemuliaan dakwah ilallah adalah Allah memerintahkan wad'u ila rabbik wa la takunanna minal musyrikin. Berdakwalah kalian kepada Rabbmu, murni mengajak umat untuk menjadi hambanya Allah, dan jangan engkau menjadi bagian dari orang-orang musyrik yang mereka berdakwah untuk hizbi, untuk kelompoknya, untuk fanatis kepada apa yang ditinggalkan nenek moyangnya, berdakwah kepada jahil, kepada kerusakan dan lain sebagainya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat ayat 33, "Wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Allah bertanya dengan istifham al-inkariyah, pertanyaan untuk mengingkari. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa lagi yang lebih baik ucapannya dari orang-orang yang berdakwah ke jalan Allah. Wa amila shalihan, dan mengamalkan amalan-amalan saleh. Dan amalan saleh itu adalah amalan yang dikerjakan dengan ikhlas dan mutaba'ah li sunnati Rasulillah. Itu amalan saleh. Jadi dikatakan amalan itu saleh, amalan itu benar. Kalau apa? Kalau dikerjakannya dengan ikhlas lillah saja, kemudian mutaba'ah sesuai mengikuti cara-cara yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang lebih baik ucapannya melebihi orang yang sedang berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla, dan dia sedang mengerjakan amalan saleh dengan dakwanya tadi dan dengan apa-apa yang dia dakwahkan. Wa qala innani minal muslimin, dan dia bersaksi sungguhnya aku termasuk orang-orang yang muslim. Pede dengan keislamannya, bangga. Nah, barakallahu fikum. Tidak minder dengan sunnah yang ada pada dirinya. Tidak ciut nyali, bahkan menyatakan innani minal muslimin. Di tengah masyarakat yang membanggakan kejahilian, di tengah masyarakat yang membanggakan kemusyrikan,
Di tengah masyarakat yang umumnya adalah kebejatan. Di saat-saat Islam minoritas bersama Rasulullah SAW, mereka menyerukan Islam, mereka mengamalkan Islam, dan mereka mempersaksikan kepada halayak bahwasanya innani minal muslimin. Tidak minder dengan keislamannya. Barakallahu fikum. Ini orang-orang yang tidak ada cara ucapannya. Dari sisi pahalanya. Kita lihat ayat ini turun. Ketika itu musyrikin masih banyak. Kemajuan Persia. Kemajuan Romawi. Dominasi negara adikuasa di barat Romawi dan di timur Persia tidak membuat silau para sahabat untuk terus mendakwahkan Islam yang pada awalnya dipandang dengan sebelah mata, untuk mengamalkan Islam yang dipandang oleh orang-orang Quraisy adalah amalannya Muhammad SAW beserta para pengikutnya yang mayoritas kere dan budak. Orang-orang ekonomi lemah, penggembala kambing, budak belian, anak kecil macam Ali bin Abi Thalib, orang buta yang nggak punya potensi apa-apa macam Abdullah bin Ummi Maktum. Para sahabat tetap mendakwakan Islam dan bangga dengan Islam yang dimilikinya. Wallahu ma'izzah walil Persi waramawi halakah. Ternyata pada akhirnya mereka lah yang jaya dengan menguasai sepertiga dunia, sedang Romawi, Persia runtuh, tunduk dengan Islam yang mereka dulu alergi dan picingkan mata akan kekuatan dan kejayaannya. Diprediksi tidak mungkin, biarkan cacah angon saja kok. Ya. Bayi ini sore saja kok. Kere-kere saja masa bisa jaya. Barakallahu fikum. Inilah orang-orang terbaik dengan balasan terbaik. Berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Mengamalkan apa yang dia dakwahkan. Dan bangga bahkan menyatakan innani minal muslimin. Di tengah situasi yang mestinya membuat minder mereka. Kita lihat mayoritas kita. Dakwah itu barakallahu fikum untuk benar-benar menunjukkan jati diri bahasanya kita adalah muslimin itu takut tidak diterima. Nah, barakallahu fikum. Takut ditolak dan lain sebagainya. Takut dianggap garis keras. Apa pengen dianggap garis lembek? Garis lembek, telap yang mentel-mentel sekarang itu garis lembek. Senang jadi garisan. Garisan itu semuanya keras, tidak ada yang lembek. Kalau lembek tidak bisa lurus-lurus nanti. Ditarik beleot ya. Yang keras lurus. Tidak percaya beliau garisan lembek. Kemudian garis. Karena lembek lontongnya. Asal petelotnya kamu arahkan kemana ya muntung kemana. Inilah garis lembek yang bisa dimeng-meng no ya. Hayatullah barakallahu fikum. Ini yang Allah peringatkan kepada kita dan kabarkan kepada kita. Amalan yang baik adalah dakwah di jalan Allah, mendakwahkan Islam ini, mengamalkan Islam ini dalam keadaan bangga dan bukan dalam keadaan minder. Dakwahkan Islamnya dan mengamalkannya itu kalau temennya enggak. Kalau enggak berani. Ishhadu innani minal muslimin. Nah, seperti itu.
Orang jadi tahu Muslim dia. Barakallahu fikum. Masa mendakwahkan Islam seragamnya sama dengan Pak Mendito yang mendakwahkan Kristen. Sama pakai jas, pakai bunga. Sama. Yang satu helikopter, yang satu alhamdulillah. Beda. Ya halillah ya helikopter. Barakallahu fikum. Tapi sama modelnya. Barakallahu fikum. Banggalah kita dengan keislaman kita. Mestinya demikian. Sebagaimana Allah sebutkan generasi dulu. Mereka berdakwah dan mendapatkan pujian dari Allah sebagai ahsanul khaliqin. Sebaik-baik makhluk. Mereka berdakwah. Kemudian mengamalkan ilmu yang didakwahkan. Dengan bangga. Bukan dengan minder. Bukan dengan takut-takut. Untuk menyatakan. Yang dibawanya Islam. Yang diamalkan Islam. Dan dirinya adalah Muslim. Barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya adalah dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala menyatakan waladina atainahumul kitab yafrahuna bima unzila ilaik. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, Bani Israel ini, yafrahuna bima unzila ilaik. Mereka pun bangga dengan apa yang diturunkan kepadamu itu. Wa minal ahzab, dan dari sebagian kelompok mereka, dari orang-orang yang diberi kitab tadi, ada yang mayungkiru ba'dah, mengingkari sebagiannya. Nah, jadi wajar ketika penjelasan agama ini datang kepada sekelompok masyarakat yang mereka diberi kitab, punya Al-Quran dan lain sebagainya. Ini ada yang menerima dan merasa bangga. Sebagaimana Bani Israel dulu. Tapi ada sebagian yang lainnya yang mengingkari sebagiannya. Jadi tidak bisa semuanya menerima, tidak bisa. Mesti ada orang-orang yang semodel Bani Israel yang tidak menerima. Maka kul katakan wahai Muhammad kepada orang-orang ini, innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bih. Ilaihi aku wa ilaihi ma'ab. Katakan wahai Muhammad, hanya aku telah diperintah saja. Agar supaya aku beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Dan kepadanya lah aku berdakwah. Dan kepadanya lah tempat kembaliku. Artinya apa? Maaf, nggak bisa nuruti kelompok yang mengingkari ini. Artinya jangan bagaimana terus melembek, kemudian supaya diterima semua. Lah, katakan aku hanya diperintah untuk ini. Dan saya nanti akan bertanggung jawab kepada yang memerintah seperti ini. Kepada Allah lah aku kembali. Tidak bisa nuruti keinginan kalian. Sehingga Syekh Muhammad Ibn Abdullah menyatakan, ridhan nasyai'u la yudrak. Keridhaannya banyak orang itu suatu yang tidak bisa dicapai. Maka cari saja ridhonya Allah yang Maha Esa, yang keridhaannya satu kepada suatu perkara mudah. Kalau kamu mencari keridhaannya mereka ketika datang kebenaran ada yang menerima, ada yang kurang setuju, ada yang tidak setuju sama sekali. Ada sunnatullah. Ini sunnahnya Allah. Jangan terus berubah supaya nggak setuju jadi setuju. Nanti yang nggak setuju ini jadi setuju, yang dulunya setuju jadi nggak setuju ganti. Terus jangan jadi bunglon di sini dengan apa yang disetujui oleh orang-orang sini, di sana dengan apa yang disetujui oleh orang-orang sana. Jangan seperti itu. Jangan merasa bisa
bijak dalam keadaan bijak. Merasa bijak. Kalau di tanah jadi coklat, kalau di daun jadi hijau. Inilah bijak. Enggak. Campur ahlul bid'ah jadi mubtadi, campur ahlus sunnah jadi ahlus sunnah. Bijaksana sampean. Kemarin jadi Fir'aun, besok jadi Musa. Aktor ini. Barakallahu. Jangan seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab. Yang mereka membaca kitab itu memang ada yang menerima dan bangga dengan apa yang engkau sampaikan. Yang turun padamu. Tapi ada sebagian dari mereka, Al-Ahzab, beberapa kelompok saja. Kata-kata Al-Ahzab itu berkelompok-kelompok. Jadi lebih banyak lagi yang mengingkarinya. Kalau demikian, katakan dengan tegas, aku diperintah untuk ini. Untuk membawa agama tauhid ini, aku diperintah untuk berdakwah kepada Allah. Jadi tidak bisa berubah. Apa tidak bisa mengikuti selera semua yang ada di sini. Karena aku ilaihi ma'ab, hanya kepadanya lah kembali untuk mempertanggungjawabkan misi ini. Seperti itu. Barakallahu fikum. Ridhonya manusia itu suatu yang tidak bisa kita dapatkan. Kita mendapat ridho dari orang-orang yang baik, mesti tidak diridhoi oleh orang-orang yang tidak baik. Barakallahu fikum. Ayat kita lanjutkan lagi. Ada 3 ayat kita selesaikan semua. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kita untuk berdakwah kepada Allah. Karena dakwah kepada Allah itu perkara yang mulia. Wad'u ila rabbik innaka la'ala hudan mustaqim. Serulah kepada Allah, yakni serulah umat ini untuk mentauhidkan Allah. Untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaka la'ala hudan mustaqim. Sungguh engkau di atas petunjuk yang lurus. Kalau kita bersunnah jalannya Nabi SAW, pedelah kamu dalam berdakwah. Sungguh engkau di atas jalan yang lurus, bukan jalan yang salah, sehingga jangan ragu-ragu. Al-haqqu min rabbikum wala takum minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari sisi Rabbmu, yakni Alkitab wa Sunnah. Jangan kalian jadi orang yang ragu-ragu di atas al-haq. Terus dakwah ke jalan Allah, jangan berubah menjadi mencari ridho fulan wa alan supaya diterima fulan dan alan. Terus berdakwah kepada Allah lurus. Sungguh engkau di atas petunjuk yang lurus, jangan ragu-ragu. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 67. Kemudian juga ucapan salah seorang pengikutnya Fir'aun yang telah beriman. Kemudian berusaha mempengaruhi temannya. Dalam surat Ghafir ayat 41 dan 42. Wa qala mu'min ali Fir'aun, berkata seorang yang telah beriman dari pengikutnya Fir'aun kepada temannya, ya qaumi mali ad'ukum ila najah wa tab'unani ila nar. Wahai kaumku, kenapa kalian aku ajak kepada keselamatan, malah kalian mengajak kepada kesesatan. Nah, kepada neraka. Tad'unani li'akfura billah wa usrika bih ma laysa li bi ilmun wa ana ad'ukum ilal azizil ghaffar. Kenapa kalian ini malah mengajakku untuk kufur kepada Allah, untuk syirik kepada Allah, mengajakku kepada apa-apa yang aku belum tahu ilmunya? Ya memang nggak ada ilmunya.
mengajak pada perkara bid'ah yang tidak ada dasar ilmunya. Wa ana ad'ukum ilal azizil ghaffar. Sedang aku sungguhnya mendakwai kalian kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Artinya bahasanya dalam dakwah itu kadang-kadang menghadapi pembangkang seperti ini. Diajak malah ngajak. Diajak baik malah ngajak rusak. Ada model-model makruh seperti itu. Kita ajak baik malah ngajak bubrah. Nah, tidak cuma mengingkari. Kalau mengingkari saja, ya sudah. Diingkari selama. Ini ngajak ganti. Ayo kita harus bertanya di atas minhaj salaf. Gentenan ya. Seminggu di minhaj salaf, seminggu di minhaj saya. Ayo gimana? Nah, ini ngajak rusak. Atau malah kafir mengafirkan. Ketika dijawai, lakum dinukum waliyadi. Ya, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya, seperti itu. Ini ngejak rusak. Masih dianggap muslim malah kafir nih. Kalau lakum dinukum waliyadi. Siapa yang Islam, siapa yang kafir. Agamamu itu apa, agamaku apa. Ya. Kok lakum dinukum waliyadin, saya yang Islam, kamu yang kafir mau? Tidak mau. Mestinya orang yang mengatakan lakum dinukum waliyadin, maksudku aku Islam, kowe sak liyane Islam ya ora apa-apa. Seperti itu. Nauzubillahi min dzalik. Allah musta'an. Ini dakwah kepada jalan Allah itu memang banyak rintangannya. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicontohkan oleh Allah sebagaimana di dalam ayat ini adalah miliknya orang-orang yang beriman. Kemudian yang terakhir adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 45 dan 46. Ketika Allah menyatakan, Ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubashira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnih wa sirajan munira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami Allah mengutus engkau itu syahidan sebagai saksi bahwasanya risalahku telah tersampaikan kepada para hambaku, sehingga yang melanggar berhak dihukum, yang menjalankan berhak diberi pahala. Mubasyira, memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang menerima dakwahmu. Wa nadhira, mengancam orang-orang yang menentang dakwahmu. Wa da'iyan ilallah, dan kami mengutusmu sebagai da'i ke jalan Allah dengan izinnya Allah. Dengan perkara-perkara yang diizinkan oleh Allah untuk diseru. Wasirajan munira, dan sebagai lentera yang menerangi dengan cahaya yang terang benderang. Nah, barakallahu fikum. Sehingga dari ayat-ayat ini tadi, bahwasanya dakwah kepada jalan Allah itu adalah wajib hukumnya. Ala kulli mastata'tum. Ala kulli mastata'tum, sesuai kemampuan kalian. Dakwah itu tidak harus membuat majelis. Obrolan biasa bisa. Dengan kebiasaan di rumah, sholatul jamaah, menegur orang-orang yang tidak sholat dengan teguran yang hikmah. Monggo Pak, Assalamualaikum, monggo, tindak. Nggih, rumiyin Mas, mengki kula susah. Biasanya gitu kan. Nah, seneng usul ora teko-teko ya. Kita husnudzon. Kadang-kadang cuma nggih gitu, tapi hatinya enggak. Enggak ada jawabannya, monggo Mas, mboten enggak ada. Monggo nggih, iya. Iya, di kampung saya begitu. Berangkat sholat, monggo. Tidak ada yang itu enggak. Allah musta'an. Seperti itu dakwah. Syukur-syukur kalau kita bisa bicara, kita bisa mengungkapkan dalil, kita bisa mengajak mereka, Masya Allah. Dan ini amalan yang diperintahkan oleh Alkitab was Sunnah. Dalil-dalil tentang hadis kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sedangkan ayat-ayat Al-Quran sekian banyak menjelaskan barakallahu fikum kaifiyah dakwah, metode dakwah, memperhatikan siapa yang kita hadapi, apakah kita harus dengan hikmah, atau kita perlu memberikan wejangan-wejangan, atau bahkan kita perlu mengeluarkan bantahan-bantahan. Ini cara-cara yang dituntunkan.
Kemudian harus dalam berdakwah kita itu sudah tahu pasti, kita juga mengamalkannya, dan kita pede dengan apa yang kita ketahui dan kita amalkan tadi. Nah, barakallahu fikum. Dan juga pemberitahuan bagi kita bahasanya semua yang kita dakwai itu tidak semuanya akan menerima. Ada sebagian mengingkari, bahkan ada yang sebagiannya menolak dan ngajak rusak, ngajak gubrak. Seperti itu. Maka kalian harus bersabar di dalam dakwah ini. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang besar di dalam pahala dakwah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih. Yang insya Allah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Ini di pekan yang ke-4. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini. Kalau ada pertanyaan ditulis saja. Dijawab di pekan yang ke-4. Barakallahu fikum. Ilahuna wallahu ta'ala alam bisawab. Ada benarnya dari Allah Azza wa Jalla. Dan ada salahnya adalah dari saya pribadi karena keterbatasan ilmu yang ada pada saya. Saya minta maaf kepada antum semuanya dan saya istighfar karenanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Halo, khair.